Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Bali mengingatkan kepada seluruh kontestan Partai Pemilu 2024 ataupun bakal calon DPD RI Dapil Bali untuk menghindari tempat-tempat peribadatan dan juga pendidikan sebagai sarana kegiatan sosialisasi. Hal itu diungkapkan oleh anggota Bawaslu Provinsi Bali yakni Iketut Rudia pada Senin 26 Desember 2022. Ia mengungkapkan jangan sampai aktivitas sosialisasi itu juga diisi dengan kegiatan yang bersifat janji-janji untuk memberikan uang, karena itu merupakan salah satu kejahatan dalam pemilu. Kegiatan yang dilarang untuk tempat-tempat kampanye itu kan tempat-tempat peribadatan yang sangat riskan ya. Tempat peribadatan itu digunakan sebagai tempat-tempat kegiatan kampanye. Kalau itu terjadi pada tahapan kampanye itu masuk sebagai pidana pemilu. Kemudian tempat-tempat pendidikan. Kemudian hal yang sangat penting kita ingatkan agar jangan sampai kegiatan-kegiatan sosialisasi itu diisi dengan kegiatan-kegiatan sifatnya janji-janji, kemudian memberikan uang yang itu merupakan salah satu kejahatan pemilu. Oleh karena itu sejak awal kami melakukan upaya-upaya pencegahan agar jangan nanti begitu tahapan kampanye berjalan selama 75 hari itu, hal itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi tentu kami sesuai dengan kewenangan kami akan melakukan penindakan secara tegas. Kenapa? Karena kami upaya-upaya pencegahan sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu sudah kami sampaikan. Tentu nanti ketika memasuki tahapan kampanye kembali kami ingatkan hal-hal yang dilarang dan boleh dilakukan pada tahapan kampanye. Saya kira itu. Lebih lanjut, mantan wartawan ini menerangkan perihal kegiatan sosialisasi dan juga kampanye memiliki batas-batas tipis yang perlu dipahami. Tetapi yang jelas di antara keduanya memiliki persamaan utama yaitu dilarang keras membawa sentimen isu-isu negatif yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat. Tentu kita harapkan kita menjaga hal-hal yang selalu kita khawatirkan dalam kegiatan pesta demokrasi adalah membawa yang namanya politik identitas, sara, agama, golongan itu sangat untuk dihindarkan ya dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi. Dalam kegiatan kampanye yang sebenarnya nanti itu juga masuk sebagai sebuah larangan. Kemudian menjelek-jelekan sesama peserta pemilu itu tentu juga masuk bagian yang kegiatan sosialisasi yang tidak dihindarkan lah itu sampai terjadi. Terutama yang kita sangat khawatirkan kan kegiatan sosialisasi itu misalnya di tempat-tempat peribadatan. Itu pidana pemilu loh nanti pada tahapan kampanye sebagaimana diatur di Undang-Undang 7 itu. Pidana pemilu itu. Tapi dari awal kita ingatkan untuk itu jangan dilakukan, jangan sampai tempat-tempat suci, tempat-tempat ibadah itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya politik praktis untuk kepentingan ya bakal calon maupun peserta pemilu. Saya kira itu. Sementara kampanye sendiri hampir menyerupai hal-hal yang disebutkan di atas dengan tambahan seruan untuk mengajak memilih calon legislatif atau presiden atau wapres tertentu. Kalau kampanye itu kan bagian dari juga menyampaikan visi misi, kemudian program kerja, kemudian nomor urut, kemudian apalagi itu menyampaikan nama. Kalau legislatif kan menyampaikan namanya, siapa di DPR kabupaten, provinsi, pusat maupun DPD dia menyampaikan disertai dengan ajakan. Disertai dengan ajakan memilih dirinya, tapi tentu dengan cara-cara adalah jangan sampai ada yang melanggar. Misalnya mengajak memilih dengan cara pemberian uang, itu sudah politik uang, itu bagian dari kejahatan pemilu yang itu tidak boleh. Selain itu, terkait pemetaan daerah-daerah rawan pelanggaran pemilu yang menjadi perhatian Bawaslu Bali, Rudia mengatakan sudah mengatensi khusus terutama pada daerah yang memiliki kantong pemilih besar. Secara umum kita petakan semuanya daerah rawan, tapi tentu kami punya penilaian khusus terutama di kantong-kantong suara yang cukup besar. Misalnya Denpasar itu tentu kami harus atensi dan besar. Kemudian Karangasem, Buleleng itu pasti kami atensi. Kemudian Badung juga kalau melihat dari peta politik yang ada sekarang tentu kami akan melakukan upaya-upaya pencegahan secara maksimal dan nanti pada tahap kampanye di samping pencegahan juga melakukan penindakan dengan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Itu yang kami lakukan. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.